bikin ilustrasi, mati untuk mempelainya, tidak mempelainya. Nah, nanti terjebak dari ilustrasinya itu. Jadi yang itu yang saya bilang, hati-hati bikin ilustrasi kejebak sendiri. Coba ya. Kristus mati untuk orang pilihan. Itu jelas, banyak ayatnya. Nggak usah bacakan lagi buat saya ayatnya. Kan saya udah setuju dari awal. You waste your time. Yang perlu kalian sanggah adalah ini. Apakah ada pernyataan hanya untuk orang percaya, bukan untuk semua orang? Ilustrasi Anda di Alkitab juga tidak dikatakan juru selamat pribadi, itu nggak relevan. Justru yang mau kita katakan setelah yang pertama benar, yang kedua ini, ketika yang pertama benar, yang pertama tidak menyangkal bahwa kematian Kristus juga untuk semua orang. Yang pertama ini. Itu pernyataan kedua. Lalu pernyataan ketiga yang kalian sanggah, bagaimana dengan banyak pernyataan bahwa Allah secara eksplisit, saya harus tulis ini, secara eksplisit mengatakan, eksplisit berarti jelas, ya, tidak perlu menyatakan kematian Kristus untuk semua orang. Itu banyak ayatnya. Tadi saya udah katakan, ya. Itu 1 Yohanes 2. Lalu Yohanes 3. Lalu 1 Timotius 2. Lalu 1 Timotius 4. Ya. 1 Timotius 4 ayat 10. Dia adalah juru selamat semua manusia. 1 Timotius 2. Ya, untuk semua orang. 2 Petrus 3 udah kita bahas. 1 Yohanes 2. Nah, sebenarnya semua kalian belum ada yang meyakinkan saya, baik Pak Darmius sama Pak Jimmy, 1 Yohanes 2 ini hanya untuk limited. Justru setelah kalian berargumen, tadi Pak Jimmy berkata, memang Kristus untuk seluruh dunia. Seperti ayat ini. Tetapi Anda lari ke ayat 7. Di sana dikatakan orang Yahudi dan non-Yahudi, perintah lama, perintah baru. Loh, itu nggak perlu dipertanyakan lagi bahwa Kristus mati untuk orang pilihan, itu nggak perlu. Tetapi yang perlu digugat adalah ini juga untuk dosa seluruh dunia. Harus dibuktikan melalui biblika, bukan dogmatika, bahwa tidak pernah di Alkitab dikatakan Kristus mati untuk seluruh dunia. Atau tidak pernah dikatakan Allah mengasihi seluruh dunia. Allah mengasihi seluruh dunia. Nggak pernah mengasihi dunia. Nah, kalau ini nggak pernah, ya, juga ini nggak pernah, lalu semua pernyataan Yesus mati untuk limited itu udah oke. Tapi masalahnya ayat seperti ini banyak, kecuali Anda memaksa, dan saya sangat tidak yakin 1% pun. Bawa kepada saya ahli biblika, kami berdebat nanti. Nah, coba lihat 1 Timotius 4 ayat 10. Juru selamat semua manusia. Jadi jelas, dia bukan juru selamat orang pilihan. Ada di kanal saya menulis, Pak Mangapul baca satu ayat lalu ribut ahli biblika. Salah. Kamu masuk ke sini. Saya buktikan kamu bodoh. Lalu Lukas 22. Ya Bapak, ampunilah mereka. Apakah ini hanya untuk orang pilihan? Kalau Allah mengasihi semua orang, padahal sebenarnya hanya untuk orang pilihan, itu kan pura-pura itu namanya. Itu yang saya katakan tadi, hati nurani saya nggak jelas itu. Kalau bicara Yudas, ada eksklusivisme, ini udah saya angkat tadi, cuman kalian nggak ngerti. Makanya secara teologis, masalah. Secara praktis, bagaimana kita mengatakan Injil ditawarkan kepada semua orang, semua desa. Tadi yang barusan mengutip Wahyu pasal 5.
Lo justru itu unlimited itu, Bung. Bahwa semua kaum, bahasa, bangsa itu unlimited itu. Ya, manfaat bagi gereja. Sekarang ya, kalau kita berkata limited atonement versus unlimited. Nah, dengar baik-baik ya, saya ngomong pelan ya. Sekiranya yang benar itu adalah limited atonement, unlimited itu salah, nggak ada masalah. Karena dari sononya, sekiranya benar ya, dari sononya memang Allah telah menyelamatkan hanya orang pilihan yang terbatas tadi. Ya toh? Tapi kalau kita mengatakan Kristus mati untuk semua orang dan itu benar, bukan limited, nah itu kan bahaya. Itu yang saya katakan, bahayanya apa? Setidaknya hati nurani saya berkata, kalau begitu semua ayat-ayat yang mengatakan Allah mengasihi semua orang bohong. Itu Yohanes 3 ayat 16, itu bohong. Ya. Lalu Yesus berdoa untuk semua orang berdosa di kayu salib, ya, disalib juga bohong. Karena apa? Sebenarnya dia hanya berdoa untuk orang pilihan. Saya harus berkata, saya sangat tidak suka ini. Makanya saya mengerti kalau beberapa dokter membuat judul video, butir L itu telah menghancurkan semangat gereja. Dan saya sebenarnya mau mengatakan, saya nggak pusing saya, apakah Calvinisme atau Armenianisme yang benar. Karena saya bukan sedang membela. Tapi yang sedang saya bela adalah apa? Bagaimana memahami kasih Allah. Bagaimana memahami kematian Allah. Bagaimana memahami doa syafaat Yesus. Kalau kalian berkata hanya untuk orang pilihan, terima kasih. Tapi saya tidak yakin. Sudah puluhan tahun saya menggumul ini. Terima kasih.